Hari ini kami akan berbincang-bincang dengan kalian tentang asal-usul Ratana Sutta. Jadi mengapa Sang Buddha memberikan khotbah tentang Ratana Sutta ini. Dan mungkin untuk selanjutnya, kalau jadi hari ini cerita asal-usul, nanti kedepannya kalau saya isi di Edaka lagi, nah kita akan membahas satu persatu syair yang ada di dalam Ratana Sutta. Tapi ya hari ini asal-usulnya dulu. Jadi dikatakan bahwa kalau Ratana Sutta itu ada di dalam kitab Khuddaka Nikaya. Sebagaimana kita ketahui, kitab suci agama Buddha pada dasarnya bisa dibagi menjadi 3 kelompok besar. Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dengan Abhidhamma Pitaka. Nah, di Sutta Pitaka, keranjang yang berisi tentang sutta-sutta itu dibagi lagi menjadi Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Nah, di dalam Khuddaka Nikaya ini ada satu kitab yang namanya Khuddaka Patha. Ya, jadi beda ya. Khuddaka Nikaya sama Khuddaka Patha. Khuddaka Patha satu kitab. Khuddaka Nikaya kumpulan kitab-kitab. Nah, di dalam kitab Khuddaka Patha ini ada Ratana Sutta ini. Tapi kalau kita lihat susunannya, Manggala Sutta duluan, lalu Ratana Sutta, lalu Tirokuda Sutta, lalu Nidikanda Sutta, dan terakhir Karaniya Metta Sutta. Oleh kitab komentar dikatakan mengapa disusun demikian? Karena Manggala Sutta itu pada dasarnya menceritakan tentang kebaikan yang seyogianya dilakukan oleh diri sendiri. Jadi itu ditujukan pertama-tama ke diri sendiri dulu. Bagaimana cara melindungi diri sendiri dengan melakukan berbagai jenis perbuatan baik. Lalu setelah Manggala Sutta, lalu Ratana Sutta. Nah, Ratana Sutta itu kalau tadi Manggala Sutta bagaimana melindungi diri sendiri. Kalau Ratana Sutta, bagaimana melindungi pihak lain. Ya, bagaimana melindungi pihak lain. Begitu juga Tirokuda Sutta. Bagaimana kalau Ratana Sutta melindungi pihak lain, yaitu manusia-manusia. Lalu kalau Tirokuda Sutta, bagaimana melindungi pihak lain, tapi itu ke peta, makhluk peta. Nah, jadi pada dasarnya ya Ratana Sutta itu ya bagaimana melindungi pihak lain. Kok bisa melindungi pihak lain? Nah, kalau kita lihat cerita asal-usulnya, ya mungkin kita akan paham mengapa kitab komentar mengatakan demikian. Nah, secara ringkas dulu, ya, secara ringkas karena nanti secara detail ada lagi. Ya, secara ringkas, mengapa Sang Buddha membabarkan Ratana Sutta? Karena waktu itu di kota Wesali sedang terjadi bencana kelaparan. Nah, jadi waktu itu Sang Buddha sedang tinggal di kota Rajagaha dan oleh orang Lichawi atau orang Wakji yang tinggal di Wesali. Jadi di daerah Wesali itu tinggal satu kelompok, satu suku yang namanya Lichawi atau kelompok Wakji. Itu lantas mereka ini datang ke kota Rajagaha untuk minta Sang Buddha ini bagaimana caranya supaya bencana yang ada di kota Wesali ini bisa lenyap, bisa hilang. Nah, lantas untuk melenyapkan bencana yang ada di kota Wesali inilah, maka Ratana Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha.
Jadi boleh dikatakan peran Ratana Sutta atau fungsi Ratana Sutta di agama Buddha, terutama Theravada, itu memang fungsinya untuk biasanya dibaca pada saat terjadi bencana. Misalnya sekitar 20 tahun yang lalu, waktu saya sedang di Myanmar, waktu itu terjadi SARS. Mungkin yang muda belum mengalami itu, tapi yang sudah 40-an tahun, 30-an tahun, ya mungkin masih ingat waktu itu mirip-mirip sama COVID. Ya, mirip-mirip sama COVID, waktu itu terjadi SARS. Jadi waktu itu saya ingat wihara tempat saya tinggal di Myanmar itu tiap hari membaca Ratana Sutta. Memang ada kebiasaan. Ya, kebiasaan untuk umat Buddha, kalau terjadi bencana, yaitu baca Ratana Sutta. Bisa sehari baca 3 kali atau bisa lebih banyak lagi. Kalau 3 kali hanya setengah jam, singkat, ya, sebetulnya tidak lama, ya. Tapi bacanya lengkap, ya. Kadang-kadang bantenya kalau baca Ratana Sutta biasanya singkat, hanya 6 syair saja. Tapi kalau secara lengkap itu bisa sampai belasan syair. Ya, jadi itu kira-kira secara ringkas mengapa Sang Buddha membabarkan Ratana Sutta. Nah, tadi dikatakan waktu itu Sang Buddha sedang tinggal di kota Rajagaha. Jadi kalau kita lihat peta India, memang ajaran Buddha itu terutama waktu awal-awal Sang Buddha masih hidup, waktu awal-awal penyebaran ajaran Buddha, ajaran Buddha itu terutama beredar di daerah utara India, dekat kaki gunung Himalaya. Ya, seperti kota Sawati, ya, kota Kusinara gitu. Itu daerah utara. Ya, daerah utara. Kemudian daerah utara itu agak sebelah timurnya, nah itu daerah lembah Sungai Gangga, itu dikatakan peradaban India berawal dari sana, konon. Nah, daerah timurnya itu ada kota Rajagaha. Kota Rajagaha naik sedikit, itu Nalanda. Lalu naik lagi, itu Sungai Gangga. Di tepi Sungai Gangga ada kota Pataliputta. Kalau sekarang kita ke India namanya kota Patna. Lalu ke utara lagi sedikit itu kota Vesali. Jadi dari daerah Rajagaha ke Sungai Gangga itu dikatakan 5 yojana. 5 yojana, ya, saya sempat tanya ke AI, ya sekarang kalau saya ceramah banyak konsultasi sama AI. Dari kota Rajagaha ke Sungai Gangga berapa jauhnya? Katanya 300 km lebih. Saya agak aneh, harusnya tidak sejauh itu. Rupanya itu kalau pakai bis. Yang maksud itu kalau kita pakai jalur yang ada jalannya agak jauh. Tapi saya tanya lagi, kalau secara geografi secara geografi itu jarak terpendek kota Rajagaha ke Sungai Gangga berapa? Sekitar 50 sampai 60 km. Berarti 1 yojana itu memang sekitar antara 12 sampai 16 km. Nah, kemudian dari Sungai Gangga naik ke kota Vesali itu dikatakan 3 yojana. 3 yojana sekitar 40 km. Ya, itu sedikit gambaran tentang geografinya kota Rajagaha. Sekarang jam berapa? Boleh tahu? 10:30. Itu terpaksa saya agak ringkas. Sebetulnya masih ada cerita mengapa orang yang tinggal di Vesali itu disebut Lichawi. Lalu mengapa juga disebut sebagai Waji? Oke, mungkin secara ringkas saja. Jadi ceritanya, di daerah barat dari kota Rajagaha ada yang namanya Banarasi, kota Varanasi. Kalau sekarang namanya kota Benares.
Kota Benares sangat dari dulu zaman Sang Buddha masih hidup itu sudah sangat terkenal kainnya yang sangat halus ya. Nah, konon dulu di Kota Benares ada seorang raja. Dia punya seorang permaisuri. Permaisurinya hamil, lalu setelah mengetahui istrinya hamil, Raja Varanasi sangat gembira. Oh ya, kalau kalian dengar istilah raja di India, itu biasanya itu raja kecil. Jadi di India itu ada ribuan raja-raja kecil. Mungkin kalian dengar, Siddhartha Gautama itu anak dari Raja Sudodana. Jangan berpikir itu Raja Sudodana itu seorang raja besar gitu, bukan. Dia raja kecil. Karena di India itu ada ribuan raja kecil, raja-raja kecil. Karena waktu itu India terpecah-pecah. Jadi agak beda sama di Tiongkok. Yang namanya raja, seorang kaisar, yaitu dia menguasai wilayah yang sangat luas dan hanya satu-satunya raja. Tapi di India itu masing-masing itu semua adalah raja kecil-kecil gitu, raja-raja kecil. Jadi ini waktu itu Raja Varanasi, dia setelah mendengar istrinya hamil, dia gembira sekali, ditaruh di satu kamar yang khusus, lalu melahirkan anak di kamar yang khusus juga. Ternyata setelah anaknya lahir, ternyata yang lahir itu bukan seorang bayi normal, tapi gumpalan daging. Tapi ini legenda ya, ini legenda. Jadi jangan terlalu serius ya. Namanya legenda. Jadi ini gumpalan daging, lalu dia tidak berani kasih tahu ke suaminya, takut nanti suaminya mencemooh dia. Kamu kok bukan melahirkan anak yang normal ya, tapi malah melahirkan satu gumpalan daging gitu. Akhirnya karena takut sama suaminya, akhirnya gumpalan daging ini dia hanyutkan ke sungai. Nah, rupanya waktu itu ke Sungai Gangga. Jadi kota Varanasi juga dekat Sungai Gangga. Lalu kebetulan waktu itu ada seorang petapa yang tinggal di tepi Sungai Gangga. Dia lihat ada satu benda terapung di sungai, lalu dia coba ambil, lalu ternyata ada gumpalan daging, dan gumpalan daging ini tidak busuk. Sehingga dia pikir, ini janin yang belum mati, masih hidup. Sehingga dia ambil, dia simpan. Setelah itu konon gumpalan daging ini terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua, ya saya singkat saja ya. Lalu setelah dipelihara lagi, lama-lama menjadi masing-masing gumpalan daging muncul 5 tonjolan, kepala, 2 tangan, sama 2 kaki. Akhirnya lama-lama lagi menjadi satu bungkusan yang berisi bayi. Satu bayi laki-laki, satu bayi perempuan. Lalu setelah bayi ini mulai keluar dari selaputnya, lalu petapa ini kalau dia pindah patah, dia dapat susu, dia kasih susunya ke bayi ini. Lalu lama-lama penduduk sekitar tempat petapa itu hidup melihat petapa ini memelihara bayi, kurang cocok untuk petapa, kita saja yang memelihara. Akhirnya mereka memelihara kedua bayi ini. Tapi petapa ini memberi pesan bahwa bayi ini mereka punya hoki yang besar. Ya, mereka punya kebajikan besar. Jadi kalian pelihara dia baik-baik, kemudian nanti setelah dia berusia 16 tahun, yang laki-laki berusia 16 tahun, dikasih satu petak tanah, lalu dibangunkan sebuah istana untuk dia, sebuah benteng begitu untuk dia. Akhirnya penduduk itu mengikuti apa yang dikatakan oleh sang petapa. Jadi ketika sang kedua anak ini tumbuh besar, lalu mereka dibangunkan, dikasih sepetak tanah besar dan dibangunkan istana atau benteng, dan keduanya dinikahkan. Karena petapa ini juga memberi pesan bahwa kedua anak ini dinikahkan. Ya, kalau zaman sekarang itu namanya kan
bukan incest, incest ya, itu akan melahirkan keturunan yang tidak normal. Tapi kembali lagi, ini cerita legenda ya. Jadi konon kedua anak ini setelah nikah lalu menghasilkan keturunan. Dan waktu mereka kedua anak ini waktu masih lahir, waktu masih bayi baru lahir begitu, itu kulitnya itu sedemikian halusnya itu sehingga kelihatan seperti tidak punya kulit. Nah, seperti tidak punya kulit, licawi itu artinya tidak punya kulit. Ya, jadi jadi karena kedua anak ini waktu kecil seolah-olah tidak punya kulit, jadi karena kulitnya saking halusnya sehingga keturunannya itu disebut sebagai licawi. Lalu kedua anak ini setelah tumbuh besar ya, waktu kecil ya, jadi mereka itu main-main sama penduduk sekitar awalnya. Lalu karena mungkin punya darah bangsawan, jadi kalau main-main begitu ya mereka agak patau, kalau bertengkar gitu ya mereka pukulin anak yang lain begitu. Sehingga anak-anak pada takut sama mereka. Jadi jadi seringkali anak-anak dipukul, lalu pulang ke rumah, lantas orang tua tanya, kenapa sampai berdarah-darah? Karena kami dipukulin oleh ini anak yang tidak punya orang tua itu. Lalu akhirnya orang tua anak-anak itu mengatakan, oh kau itu jangan ke sana lagi. Tanah itu adalah tanah terlarang. Tanah yang seyogianya dihindari. Nah, wa'ji itu secara harafiah berarti tanah yang seyogianya dihindari. Jadi sejak saat itulah daerah tempat tinggal kedua anak itu dan keturunannya selanjutnya itu disebut daerah wa'ji. Lalu kenapa disebut Wesali? Jadi kedua anak ini ya setelah dewasa menghasilkan banyak keturunannya makin banyak sehingga kota yang istana atau benteng yang didirikan sudah tidak muat lagi. Akhirnya dirobohkan, dibuat yang lebih besar lagi. Setelah penduduknya makin banyak, dirobohkan lagi, dibuat lebih besar lagi. Ya, oleh karena itu tempat itu disebut Wesali. Wesali itu artinya yang diperluas berulang-ulang. Nah, itu kira-kira ya legenda yang berhubungan dengan nama wa'ji. Wa'ji berarti daerah yang dihindari, yang berhubungan dengan licawi artinya tidak punya kulit, lalu Wesali yaitu kota yang diperluas berulang-ulang. Nah, kota Wesali kalau kita ziarah ke India sekarang ada satu tempat yang khusus karena di sana tinggal satu-satunya pilar Asoka yang masih utuh. Ya, mungkin yang pernah ziarah ke India pernah lihat pilar Asoka itu. Nah, sekarang kita kembali ke cerita awal. Jadi waktu itu jadi waktu itu Sang Buddha sedang tinggal di kota Rajagaha, dan di Wesali terjadi bencana kekeringan. Jadi setelah terjadi bencana kekeringan, sehingga muncul bencana selanjutnya, yaitu bencana kelaparan. Ya, bencana, awalnya ini. Tunggu, sorry. Jadi waktu itu muncul bencana kekeringan. Lalu karena padi-padian menjadi berkurang sehingga muncul bencana kelaparan. Jadi ada 3 bencana. Pertama kekeringan dulu, lalu paceklik, ya, lalu ini kelaparan, ya, bencana kelaparan. Dan jadi setelah terjadi bencana kelaparan seperti ini, banyak sekali orang yang mati.
Ya, banyak orang yang mati. Lalu mayat tersebar di mana-mana. Di India itu hanya orang kaya saja yang mampu melakukan kremasi. Sedangkan kalau rakyat jelata meninggal biasanya digeletakkan begitu saja. Di India tidak punya kebiasaan menguburkan jenazah. Jadi oleh karena itu sampai sekarang pun waktu COVID terjadi, ya mungkin kalian baca berita banyak mayat bertebaran di mana-mana. Karena memang di India itu hanya orang kaya yang mampu melakukan kremasi. Karena untuk kremasi membutuhkan biaya besar. Perlu beli kayu. Sedangkan penduduk jelata, rakyat jelata itu tidak mampu membeli kayu. Dan jadi karena jenazah tersebar di mana-mana, lalu konon itu mendatangkan amanusa, mendatangkan banyak makhluk halus, banyak yakha-yakha yang datang ke kota Wesali. Dengan banyaknya makhluk halus, banyaknya yakha yang datang, ya, lalu itu menambah jumlah orang yang meninggal. Ya, lalu setelah makin banyak orang meninggal, akhirnya bencana berikut adalah penyakit menular, menyebar. Jadi waktu itu terjadi 3 bencana lagi, yaitu 1 bencana kelaparan, lalu membuat banyak orang meninggal, lalu bencana berikutnya bencana makhluk halus, bikin tambah banyak orang meninggal lagi, lalu bencana penyakit, ya, menular, ya, itu bikin makin banyak orang meninggal. Dan waktu itu ya penduduk kota Wesali sangat bingung. Lalu mereka pergi mereka berunding. Ini kenapa kota Wesali ini bisa terjadi bencana seperti ini? Jangan-jangan raja kita ini yang tidak benar, ya. Jangan-jangan raja kita yang tidak benar. Jangan-jangan raja kita itu dia naik tahta tidak sesuai dengan tradisi yang ada. Akhirnya mereka datang menghadap ke sang raja. Raja, saat ini kota Wesali sedang terjadi bencana. Biasanya kalau terjadi bencana seperti ini, rajanya bisa jadi bermasalah. Nah, mungkin waktu itu rajanya tidak begitu otoriter, ya. Kalau rajanya otoriter, siapa yang berani ngomong begitu? Langsung dipenggal kepalanya. Jadi rajanya juga cukup demokratis, ya. Jadi rajanya mengatakan, kalau begitu nanti kita melakukan pertemuan saja penduduk kota Wesali. Nanti kalian coba periksa apakah saya naik tahtanya ini sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, lalu penduduk pun kumpul. Lalu masing-masing membahas satu persatu bagaimana prosedur naik tahtanya sang raja. Ternyata tidak ditemukan adanya cacat. Akhirnya raja bilang, nah ini sekarang saya tidak punya cacat. Bagaimana solusinya? Akhirnya ada penduduk yang mengatakan, ini ada 6 guru, ya, 6 guru spiritual yang terkenal. Konon ketika suatu daerah terjadi bencana, mereka hanya datang saja, itu bencananya langsung hilang. Ya, karena memang sejaman dengan Sang Buddha ada muncul 6 guru spiritual. Kalau nggak salah di Surabaya kemarin saya ada cerita tentang hal ini. Tapi di wihara lain. Apa ajaran dari 6 guru spiritual itu. Nah, lalu ada lagi yang mengatakan, ini di kota Rajagaha ada berdiam seorang Buddha. Konon kalau Buddha ini dia datang ke satu tempat, juga tempat itu langsung hilang bencananya. Akhirnya penduduk itu bersepakat bahwa mereka akan mengundang Buddha untuk
datang ke kota Wesali supaya bencana di kota Wesali ini bisa hilang. Lantas mereka mengutus 2 raja kecil yang lainnya untuk menghadap. Waktu itu ada yang mengatakan Buddha itu dia dilayani oleh Raja Bimbisara yang tinggal di kota Rajagaha. Jadi di India waktu itu banyak kerajaan kecil, tapi di antara kerajaan kecil ada 2 kerajaan yang agak besar, yaitu kerajaan Kosala dengan kerajaan Magadha. Kerajaan Kosala rajanya Raja Pasenadi, ibu kotanya kota Sawati, kalau sekarang Sravasti. Lalu satu lagi kerajaan Magadha, ibu kotanya kota Rajagaha dan rajanya itu Raja Bimbisara. Jadi ada penduduk yang mengatakan itu Sang Buddha itu dilayani oleh Raja Bimbisara. Jadi kalau kita mengundang Sang Buddha datang harus izin dulu sama Raja Bimbisara. Nah, lalu ada lagi yang mengatakan Raja Bimbisara mana mau kasih Sang Buddha datang, ya. Lalu ada yang mengatakan, oh kalau begitu kita siapkan banyak hadiah saja untuk Raja Bimbisara, ya sogok nih, ya. Jadi akhirnya mereka mengutus 2 raja kecil ke sana lalu membawa banyak hadiah. Pertama-tama mereka menghadap dulu ke Raja Bimbisara. Ketemu Raja Bimbisara, lalu mereka ceritakan, di kota Wesali sedang terjadi bencana, kami ingin mengundang Sang Buddha untuk datang, supaya bencana ini bisa dilenyapkan. Lalu Raja Bimbisara mengatakan, ya kalian tahu apa yang seyogianya kalian lakukan. Ini artinya Raja Bimbisara dia juga tidak berani untuk maksudnya itu melarang atau mengiyakan. Kan Sang Buddha mau ke kota Wesali atau tidak? Harusnya bukan haknya Raja Bimbisara yang menyatakan boleh atau tidak. Justru harusnya Sang Buddha yang harus memutuskan. Jadi Raja Bimbisara juga tidak berani, ya. Jadi beliau mengatakan, kalian tahulah apa yang seyogianya kalian lakukan. Akhirnya utusan itu datang menghadap ke Sang Buddha. Lalu ketika bertemu dengan Sang Buddha, mereka menceritakan kondisi kota Wesali. Lalu Sang Buddha dengan kekuatan batinnya, beliau melihat sebetulnya apa yang terjadi. Lalu beliau juga melihat bahwa kalau beliau membabarkan Ratana Sutta, dikatakan kekuatan dari Ratana Sutta ini akan menyebar ke banyak sekali semesta, ya, banyak sekali tata surya. Jadi saking kuat, saking hebatnya Ratana Sutta ini. Juga konon ketika Ratana Sutta ini selesai dibabarkan, juga akan banyak makhluk yang mencapai kesucian. Ya, misalnya Dhammacakkappavattana Sutta. Selesai Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta dan Anattalakkana Sutta, itu hanya 5 orang yang mencapai kesucian. Tetapi yang para dewa yang mencapai kesucian itu sampai jutaan. Jadi sebetulnya terlahir sebagai dewa juga not too bad, ya. Jadi Sang Buddha melihat bahwa kalau beliau datang ke kota Wesali lalu membabarkan Ratana Sutta, itu akan memberi manfaat yang sangat besar untuk banyak makhluk hidup. Oleh karena itu beliau memutuskan berangkat. Lalu beliau berkata para utusan dari kota Wesali, ya saya akan berangkat ke sana. Lalu setelah itu menyebarlah berita, wah Sang Buddha mau berangkat ke kota Wesali. Lalu Raja Bimbisara pun mengetahui berita ini. Lantas Raja Bimbisara langsung datang menghadap Sang Buddha untuk mengkonfirmasi berita ini. Raja Bimbisara tanya, Sang Buddha, apakah betul Buddha akan berangkat ke kota Wesali? Lalu Buddha mengatakan, ya saya akan berangkat. Kalau begitu saya akan siapkan jalan menuju kota Wesali. Akhirnya konon ya Raja Bimbisara ini jalan
antara Raja Gaha sampai ke Sungai Gangga sepanjang 5 yojana. Itu bagian-bagian yang tidak rata, itu diratakan, dibuat mulus begitu. Lalu setiap yojana dibangun satu wihara. Maksud itu wihara bukan pengertian tempat ibadah ya. Wihara sebetulnya arti sebenarnya itu adalah kediaman, tempat tinggal. Jadi setiap yojana dibuat satu tempat tinggal. Mengapa? Karena kalau biku jalan kaki, setiap hari itu hanya mampu jalan 1 yojana. Mirip sama sapi. Jadi definisi 1 yojana itu adalah jarak yang bisa ditempuh seekor sapi kalau dia sapinya jalan sampai sore. Dan itu kira-kira manusia mirip-mirip sama sapi juga kekuatan jalannya. Jadi setiap hari hanya 1 yojana. Lalu raja bikin, lalu setelah siap, konon jalannya ditaburi dengan bunga-bunga begitu, lalu mulailah Raja Bimbisara menghadap lagi ke Sang Buddha. Buddha, jalannya sudah siap, silakan berangkat. Akhirnya Sang Buddha bersama 500 biku lainnya sama-sama jalan kaki menuju ke kota Wesali. Jadi sampai di setiap hari jalan 1 yojana, lalu nginapnya itu di wihara yang dibangun oleh Raja Bimbisara. Sampai hari kelima, akhirnya sampai ke tepi Sungai Gangga. Sampai ke tepi Sungai Gangga, lantas Raja Bimbisara juga sudah siapkan perahu besar, ya, perahu besar ada khusus untuk perahu untuk Sang Buddha, dibuat 2 perahu besar, lalu digabung menjadi 1. Lalu udah Sang Buddha sama biku-biku yang lain nyeberangi Sungai Gangga. Sungai Gangga cukup lebar ya. Dan akhirnya sampai ke tepi Sungai Gangga bagian Wesali di seberang sana. Tapi sebelum waktu baru mau berangkat menyeberangi sungai, Raja Bimbisara sudah kasih tahu orang Wesali juga bahwa ini Buddha mau datang nih ya. Jadi kalian harus menyambut Buddha. Akhirnya penduduk Wesali juga ini siapkan jalan yang mulus untuk Sang Buddha supaya bisa dari tepi Sungai Gangga bisa menuju kota Wesali. Akhirnya Sang Buddha menyeberangi Sungai Gangga. Begitu Sang Buddha menginjakkan kaki ke tepi pantai, ke seberang pantai seberang dari Sungai Gangga di bagian kota Wesali, konon waktu itu terjadi hujan yang sangat besar. Mulai dari wilayah tepi Sungai Gangga sampai ke kota Wesali. Sehingga kota Wesali yang awalnya banyak jenazah-jenazah itu semua karena air hujan yang sangat deras dan terjadi sedikit banjir, akhirnya jenazahnya itu semua tersapu, membuat kota Wesali menjadi bersih. Lalu setelah itu Sang Buddha lalu Sang Buddha bersama Bante Ananda sama yang lain-lain mulai jalan kaki ke kota Wesali. Sama. Jadi setiap 1 yojana nginap 1 malam, akhirnya sampai ke gerbang kota Wesali. Waktu sampai ke gerbang kota Wesali, lalu Sang Buddha ngomong ke Bante Ananda. Ini saya akan mengucapkan Ratana Sutta. Kamu harus ingat baik-baik. Nanti Anda membawa biku-biku yang lain, ya. Anda sambil membaca Ratana Sutta, Anda keliling kota Wesali. Lantas kemudian udah Bante Ananda ikuti apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Lalu beliau mulai mengambil beliau pinjam patahnya Sang Buddha, masukin air, lalu sambil memerciki kota Wesali, sambil baca Ratana Sutta. Mungkin ini asal mula
mengapa Sang Buddha itu mengapa umat Buddha punya kebiasaan memerciki air. Nah, konon itu berasal dari sana. Jadi Bhante Ananda sambil keliling kota Awesali sambil memerciki air, sambil waktu itu membawa sejumlah sesajen. Jadi sebetulnya kalau umat Buddha memberikan sesajen kepada para dewa-dewa atau makhluk yang lain, sebetulnya itu tidak dilarang. Karena memang ada tradisi itu, Tapi jangan gara-gara saya ngomong begitu, lantas kalian rame-rame kasih sesajen. Sini juga ada sesajen. Jadi tidak dilarang, ya. Jadi tidak dilarang. Jadi konon, jadi setelah Bhante Ananda keliling begitu, yaka-yaka kan jenazahnya sudah tersapu oleh air hujan. Lalu masih makhluk-makhluk halus yang ada, yaka-yaka yang ada di kota Awesali waktu itu masih ada. Tapi begitu Bhante Ananda baca Ratana Sutta, yaka-yakanya langsung melarikan diri, sehingga kota Awesali menjadi bersih, ya, tidak ada lagi yaka-yaka atau makhluk halus yang lain. Dan akhirnya Sang Buddha jalan kaki menuju ke balai kota, tempat pertemuan penduduk. Lalu Sang Buddha di sana, ya, kembali membabarkan Ratana Sutta. Itu kira-kira asal mula mengapa Sang Buddha membabarkan Ratana Sutta. Jadi sekali lagi bahwa memang Ratana Sutta ya agak mirip-mirip mantra saktinya Theravada. Jadi kalau ada bencana, kalau ada ya itu memang biasanya dibaca oleh umat. Biasanya bacanya itu satu sutta lengkap minimal. Jadi Ratana Sutta itu sebetulnya dia adalah sejenis Saccakiriya. Nanti di kesempatan selanjutnya saya akan jelaskan apa itu sebetulnya yang namanya Saccakiriya. Mungkin kalian sering baca Parita Saccakiriya. Dan namanya Saccakiriya itu sebetulnya bukan hanya Parita itu saja. Sebetulnya masih ada Saccakiriya yang lain. Salah satunya Ratana Sutta, Bojjhanga Parita, Watta Parita, itu semua masuk kategori jenis Parita Saccakiriya. Ya, saya pikir itu saja cerita asal-usul Ratana